Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumi la raiba fih. Amma ba'd, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka sudah selayaknya, sudah seyogianya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tersebut. Baik itu mensyukurinya dengan hati, ya, mengakui bahwa semua yang kita dapat bukan dari jerih payah kita namun dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, dan yang tidak kalah penting adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesempurna-sempurnanya nikmat. Sesempurna-sempurnanya rasa bersyukur seorang hamba. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta' al-Musallin, yaitu penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat, ya. Dan kita masih dalam pembahasan bab pertama, yaitu kesalahan dalam pakaian. Alhamdulillah, pembahasan terakhir kita membahas tentang pakaian yang bergambar, pakaian yang bergambar, yang ternyata Nabi SAW sangat menghindari corak-corak gambar ketika beliau sholat, ya. Baik itu di tempat sholatnya, ya, sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyingkirkan kain pajangan seperti itu atau kain penutup, ya, dan beliau lanjutkan sholatnya. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan kalau yang dipajang saja dilarang, apalagi yang dipakai. Nah, sisa satu permasalahan, ya, kemarin sebelum kita tutup, ya, kita sempat lemparkan satu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya yang bergambar bukan tempat sholat kita, bukan pakaian kita, ya, namun yang bergambar adalah barang yang kita bawa. Di antaranya adalah apa? Uang, ya. Ada uang yang zaman sekarang nggak ada gambarnya. Ya, uang polos gitu dari bank, ya, berapa ini, ya, tulis sendiri. Masya Allah, ya, nggak ada, ya. Nah, terkait hal itu di sini Syekh, ya, mencantumkan pembahasan, yaitu pembahasan tentang, ya, sholat dengan membawa barang-barang yang digambar. Nah, di sini Syekh mengatakan, wastikmalan lil faidah wa itmaman li hadzal mabhath natakallam bi ijaz an hukmi salat hamil as-suwar. Ya, untuk menyempurnakan pembahasan ini, ya, kita sedikit membicarakan dengan ringkas hukum orang yang membawa benda yang ada gambarnya ketika sholat, tentu saja ketika sholat. Nah, tentu diantaranya adalah uang, ya,
Itu diantaranya adalah uang. Gambar di sini secara umum, bahkan para ulama ya merinci di antara gambar-gambar yang dimaksud adalah gambar lambang-lambang kekufuran. Ya, di antaranya adalah salib misalnya. Ya, salib misalnya, bawa salib. Ya. Lagi sholat, Allahu Akbar, pas ruku ya ada yang ngegantung, ya, bawa kalung salib misalnya. Nah, itu boleh atau tidak? Taib. Su'ila Imam Malik, ya, gini kita nukilkan beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, su'ila al-Imam Malik rahimahullahu taala anil khatam yakunu fihi tamathil. Ya. Albasu wa yusalli ayulbasu wa yusalla bihi. Nah, Imam Malik bertanya tentang hukum memakai cincin. Memakai apa? Cincin. Nah, hukum memakai cincin yang mana cincinnya ada gambar patungnya. Subhanallah, kadang gitu ya, cincin bentuk ular dan gitu ya, apalagi bentuk macam-macam, tengkorak gitu kan ya. Apakah ya cincin yang seperti ini boleh digunakan dan boleh dibawa saat sholat? Ya, qala la yulbasu wa la yusalla bihi. Ya, mohon diperhatikan bahwa cincin seperti ini tidak dipakai. Ya, ada cincin subhanallah bentuknya semar, ya, bentuknya petruk, masya Allah ada. Ya, ini hanya karena bentuknya saja, ini tidak untuk dipakai, hanya karena bentuknya saja. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu dengan cincin-cincin tersebut, maka tidak hanya dilarang menggunakannya atau memakainya, apalagi untuk sholat, ya, bahkan larangannya bisa sampai syirik. Apa? Syirik, kekufuran, bahaya, membatalkan keislaman seseorang. Ya. Kan kadang gitu ya, orang jual beli cincin itu yang mahal kadang bukan bahannya, bukan bahan bakunya. Apanya yang mahal? Ceritanya. Oh, ini cincin ini, ya, ini ana dapat dari, wah, cerita tuh. Mbah ini, ya, sebelum dia meninggal, dia kasih ke, macam-macam ceritanya. Subhanallah. Dan katanya kalau pakai cincin ini kebal bacok lah dan lain sebagainya dan seterusnya. Subhanallah. Kalau seandainya ya, Islam itu soal sakti-saktian, artinya yang paling sakti, yang paling hebat Islamnya. Islam itu hebat-hebatan dalam ilmu kanuragan. Harusnya yang paling hebat ilmu kebalnya harusnya siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu kanuragan, tenaga dalamnya harusnya paling hebat siapa? Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, ketika perang Nabi SAW terluka, gak kebal, kena panah, berdarah, giginya patah. Subhanallah, itu manusia terbaik. Ya. Nah, jadi tidak boleh menggunakan cincin seperti itu, apalagi wala yusalla bihi, ya, cincin-cincin yang ada gambar-gambar patung, ya, atau makhluk hidup tadi, ya, atau lebih tepatnya makhluk bernyawa, itu dihindari. Nah, waqala al-Bahuti, Imam Bahuti mengatakan wa yukrahu lil musalli hamluhu fassan fihi surah au hamluhu thawban wa nahwuhu kadinar au dirham fihi surah. Nah, kalau untuk cincin tadi hukumnya apa? Nah, dilarang. Adapun kalau misalnya ada seseorang yang menggunakan baju misalnya, ya, menggunakan baju atau dinar atau dirham, ya, dinar atau dirham artinya uang. Yang kita tahu ya, orang namanya uang itu nggak ada yang nggak ada gambar, terutama makhluk bernyawanya.
Biasanya umumnya memang dari zaman dulu, ya, dari zaman uang itu hanya adalah uang logam saja, emas dan perak, itu biasanya yang ditempa di situ, ya, adalah patung atau gambar wajah raja, kan seperti itu ya, gambar wajah raja. Dan subhanallah, Nabi SAW nggak pernah bikin dinar sendiri. Pada kenyataannya Nabi SAW nggak pernah bikin dirham sendiri. Dinar dan dirhamnya itu dari Romawi dan Persia. Ya, ada kapan kaum muslimin punya dinar dan dirham sendiri? Jauh setelah Nabi SAW. Jadi memang sistem dinar dan dirham ini, ya, bukan Islam juga yang mencetuskannya, bukan. Ya, memang sudah ada pada zaman itu ada dan itu bisa digunakan. Ya, Nabi SAW menyepakatinya, membolehkannya berjalan. Nah, dihalalkan sistem dinar dan dirham disepakati sebagai nilai tukar ketika itu. Nah, taib. Maka jangan sampai kita termakan, ya, orang yang jualan dinar dirham tapi dengan dinar zaman sekarang gitu ya, dinar zaman sekarang dan dirham zaman sekarang, kemudian dibeli embel-embel, oh ini Rasulullah SAW pakai dinar, Rasulullah SAW pakai dirham, ya, tapi lupa bahwa dinar dan dirham yang dipakai oleh Rasulullah adalah dinar dan dirham Romawi dan Persia. Nah, taib. Warakhasa ulama al-Hanafiyah, ya. Adapun ulama Hanafiyah memberi keringanan dalam hukum apa? Fi sholatir rajuli wa ma'ahu darahim yahmiluha. Yaitu ketika dia bawa dirham yang dia bawa ketika sholat, wa alaiha suwar, sedangkan dinar dan dirhamnya ada gambarnya, maksudnya ya ukiran tadi itu ya, kepala raja dan seterusnya. Qala Samarqandi, nah, Imam Samarqandi mengatakan, idza shalla ar-rajulu wa ma'ahu darahim fiha tamathilul malik. Kalau seandainya ada seseorang salat sedangkan dia membawa dirham, artinya uang koin, perak, apapun itu, nah, yang di dalamnya itu adalah gambar para raja, ya, atau gambar-gambar raja, maka kata Imam Samarqandi, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa, li'annahu yaqil, karena gambarnya kecil, ya. Dinar sama dirham itu gak segede ini juga, ya, kecil dia. Kalau kita lihat, ya, itu uang 50 perak gitu, uang 50 perak, ya, ada yang uang emas dan peraknya itu seperti seukuran uang 50 rupiah. Sekarang udah nggak ada yang 50 rupiah, masih ada nggak? Nah, yang koin itu. Nah, wa yasghuru 'anil basar, dan juga ini agak sulit terlihat, ya, oleh mata. Artinya nggak langsung terlihat seperti itu. Terlebih lagi, ya, biasanya orang bawa uang, ya, orang kalau bawa uang di kantong gitu, apakah ketika mau sholat layaknya orang bawa HP ditaruh di depannya gitu, diperlihatkan ke orang-orang, kan enggak, ya. Biasanya apa? Dikantongin, ditaruh di dompet. Kalau zaman dulu pakainya kantong uang, ya. Orang dulu pakainya kantong uang. Nah, wa haditsun nahi as-sabiqah mutaqaribatul ma'na. Wa waqa'a at-tasrihu fiha anna an-nahya 'ani salati fi surati aw ilaiha min ajli ishtighal al-qalbi biha an kamali al-hudur fi shalah. Jadi hadis larangan-larangan yang Nabi SAW mengatakan disuruh untuk menyingkirkan pakaian kain yang digunakan penutup tembok ketika itu, ataupun Nabi SAW mengembalikan pakaian al-khamisah tadi, ya, yang ada motif-motif gambar-gambar tertentu, kemudian Nabi SAW minta ditukar dengan ambijaniyah, gambar pakaian polos, ya. Itu semua larangan-larangan tadi, ya, alasannya adalah apa? Karena gambar-gambar itu semua mengganggu kekhusyuan sholat, mengganggu
salat. Nah, ishtighalul qalb, ya, sibuknya hati dengan gambar-gambar tersebut, dan juga dari apa? Dari kesempurnaan kehadiran hati di dalam salat, dan juga ya tadabbur azkariha, ya, melalaikan hati kita dari mentadaburi bacaan kita. Subhanallah. Jadi para ulama menekankan supaya ketika sholat betul-betul apa yang kita ucapkan, ya, kita tahu artinya. Subhana rabbiyal a'la, apa artinya itu? Subhana rabbiyal azim, apa artinya itu? Allahu akbar. Ya, ada orang subhanallah punya masalah hidup, rasanya gak ada yang orang lain yang punya masalah hidup lebih besar dari dia, ya. Tapi dia lupa untuk sholat. Padahal kalau dia sholat, ya, yang pertama kali dia ucapkan apa? Bukan usolli, Pak, ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selesai sebenarnya sudah itu. Selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita bersama Allah, maka semua ringan, Masya Allah. Nah, jadi wa tadabburi azkariha, mentadaburi zikir-zikir, ucapan-ucapan di dalam salat, wa tilawatiha, dan juga bacaan, ya. Salat habis Al-Fatihah kulhu terus di setiap rakaat, boleh nggak, Pak? Boleh. Ini itu sudah bahas, ya. Boleh. Apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi kalau seandainya subhanallah kita betul-betul memaknai apa itu arti qul huwallahu ahad, terenyuh hati kita, subhanallah. Ya, betapa banyak orang non muslim begitu mau membaca ayat ini qul huwallahu ahad, bergetar hatinya, subhanallah. Ini yang selama ini puluhan tahun dia cari, subhanallah. Hanya satu ayat masuk Islam, subhanallah. Nah, di kita yang orang Islam nggak ngerti. Ya, ini kan PR juga, ya. Wa tilawatiha wa maqasidaha, ya, dan juga maksud kenapa sih kita berdiri, ya, tegak, nggak tengok-tengok ketika sholat. Kenapa kita harus ruku, tunduk, bahkan wajah yang paling kita rawat, ya, yang paling kita jaga, ya, yang nggak sembarangan orang bisa menyentuh wajah kita, ya kan? Ini bagian tubuh yang paling kita muliakan, wajah kita ini. Orang kalau nepuk pundak kita santai, ya. Kalau tepuk tangan dengan tangan, wah, seru. Tapi coba tepuk mukanya, subhanallah, ya. Kita letakkan di atas apa? Nah, di atas tanah, tempat paling rendah. Untuk siapa itu? Allah. Kalau bukan untuk Allah, nggak mau kita. Bahkan Nabi SAW saja mengatakan, kalau seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan orang untuk sujud selain Allah, itu akan aku perintahkan seorang wanita sujud untuk suaminya. Tapi Rasulullah SAW perintahkan nggak? Enggak. Karena yang cuman pantas disujudi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anil inqiyadi wal khudu, ketundukan, ya, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau subhanallah itu penjaga Royal Guard itu, ya, penjaga gerbang di kerajaan Inggris itu. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Inggris deh, Istana Bogor. Subhanallah, itu tentara berdiri loh, itu berjam-jam, kerjaannya cuman dibayar cuman untuk apa? Berjam-jam berdiri itu, gak gerak. Ada yang nanya, Mas ini diem aja. Subhanallah. Ya, itu yang nyuruh siapa? Presiden. Yang nyuruh siapa? Raja. Kita yang nyuruh Rabbul Alamin. Subhanallah. Kita yang nyuruh Rabbul Alamin. Harusnya kita lebih semangat.
Oh, dia kan digaji, subhanallah. Apa yang kita beri, apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada mereka-mereka dapat dari siapa? Dari presidennya, dari rajanya. Ya, dan apa yang Allah janjikan, wah, agak sebanding lagi itu. Subhanallah. Nah, wa fiha man'u an-nazari min al-imtidadi ila ma yushghilu wa izalatu ma yukhalifu ma yukhafu ishtighalul qalbi bihi. Nah, dari hadis-hadis yang tadi yang kemarin kita atau pekan lalu kita bahas, ya, untuk menyingkirkan hal-hal yang bikin apa? Nah, ya, supaya kita tidak melihat, memandangi, ya, hal-hal yang membuat hati kita masyghul, membuat hati kita, ya, teralihkan, atau dikhawatirkan hal tersebut bisa mengalihkan perhatian kita. Wa ghairu dzalika minasyaghilat, dan hal apapun yang bisa memalingkan perhatian kita. Makanya subhanallah, jadi poinnya adalah supaya kita benar-benar bisa 100% khusyuk. Bahkan kalau seandainya ya, dengan kita meletakkan HP, apa? HP, atau bawa HP ke masjid untuk sholat, kemudian dia berdering, udah di silent, bergetar, atau bahkan mungkin kita buka gitu ya layar di atas, tiba-tiba ada notifikasi, ya kan gitu, jadi baca gatal gitu tangannya, pura-pura nggak sengaja gesek gitu kan, apa sih? Subhanallah. Maka jangan bawa HP lagi. Kalau kita masih seperti itu dengan HP kita ketika sholat, tinggalin aja. Ya, jadi segala hal yang bisa memalingkan perhatian kita dari kekhusyuan dalam sholat, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-illata fi izalatil khamisah hadzal ma'na. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan alasan kenapa beliau mengembalikan baju tadi atau meminta menyingkirkan kain yang bercorak tadi, ya, karena apa? Karena beliau merasa terganggu kekhusyuannya ketika sholat. Ya. Apa kaitannya dengan uang tadi? Nah, kalau selama uang tadi kita masukkan ke dalam kantong, ya, dia kecil, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau gambarnya gede misalnya, nah, atau kita bawa uang koin di kantong ini, kantong apa? Kantong depan, kantong atas, baju. Itu kalau sujud kan suka keluar gitu ya. Nah, itu hati-hati kalau sholat, jangan bawa uang koin dikantongin di kantong depan baju, kantong dada jangan. Apalagi kalau misalnya masjidnya nggak pakai karpet, nyaring banget itu. Ya, itu orang-orang nunggu berhentinya pas muter, gitu kan. Subhanallah. Ya. Nah ini, ya, kadang anak-anak kecil kalau habis jajan gitu ya, dapat kembalian uang receh dan lain sebagainya, suka naruh, ya, duitnya di kantong saku sini. Ya. Barangkali kita ajak anak kita ke masjid, ya, coba dicek sakunya. Aman, nggak ada, masih ada, ya, ambil, pindah ke kantong samping. Nah, ini lebih aman, lebih menjaga kekhusyuan salat. Maka nggak heran kalau Nabi SAW menyabdakan la salata bihadratit ta'am, nggak usah sholat kalau lagi ada makanan. Maksudnya nggak usah sholat, ditunda dulu, ya, maksudnya ditunda. Kalau hidangan, kalau makanan sudah dihidangkan, ya, sholat, pikirannya masih nyangkut sama makanan kan gitu. Aduh, enak banget ini sholatnya, habis, ya, salam kedua langsung lari, pokoknya saya pengen paha atas, saya pengennya. Wah, misalnya, nah, pengen rebutan lauknya dan seterusnya. Nah, jadi karena alasan tersebutlah sebagian ulama, ya, memberikan rukhsah keringanan untuk beberapa benda yang memang ada gambarnya, ya, dibawa ke dalam sholat, ya.
Namun kalau ternyata mencolok, ya, kayak misalnya uang koin tadi jatuh, kemudian besar, ya, mengganggu, nah ini dihindari. Wa hadhihi al-'illatu ghairu mutahaqqiqatin fil musalli hamil as-surah. Dan ini alasan tadi itu tidak ada pada orang yang membawa benda-benda bergambar tadi, uang ya yang kita bahas. Nah, walakin yabqa hukmuhu hukma hamil surah kharij as-salah. Maka hukumnya dia sama seperti orang yang bawa gambar di luar sholat. Artinya di luar sholat, di dalam sholat, maka hukumnya sama. Boleh nggak kita keluar rumah bawa dompet isinya duit? Boleh nggak? Boleh. Ya. Maka hukumnya sama. Sebagaimana di luar sholat boleh, maka di dalam sholat juga boleh. Walamma kanatis suratu 'ala ad-darahimi mumtahanatan, dan juga ditambah lagi kenyataan bahwa gambar-gambar yang ada di uang tersebut itu bukan gambar yang diagungkan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah akhi, jangan naruh dompetnya di lantai. Kenapa? Itu ada foto pahlawan loh. Nah, itu berarti diagungkan itu. Emang ada ya? Ada, subhanallah. Ada dulu kawan, dia tinggal di salah satu pulau di Indonesia ini, ya. Itu satu kampung kebakaran, kecuali satu orang rumah, ya, dianggap kiai atau tuan guru di situ. Masya Allah. Sejak kejadian itu langsung diagungkan luar biasa orang ini. Ya, dibuatnya kakinya nggak pernah nyentuh tanah, subhanallah. Kakinya nggak pernah nyentuh, iya betul, iya. Digendong, kalau mau jalan nggak boleh jalan, ditandu, dia pakai skateboard, ditandu, subhanallah. Ketika meninggal apa yang terjadi? Ya, orang yang punya fotonya, subhanallah, itu di acara-acara tertentu dijual itu foto, mungkin ukuran 4x6 ya. 50.000, subhanallah. 4x6 50.000, harusnya 4x6 16, berapa? 24 ya. 50.000, subhanallah. Ya, orang-orang pada lihat, wah, lihat pamerin dompetnya. Ini dompetku, ini ada fotonya, ya, Kiai Fulan, masya Allah. Nah, itu mu'azzam, bukan mumtahan, ya. Maka yang seperti ini boleh nggak dibawa sholat? Nggak boleh. Nggak boleh, apalagi dipajang di masjid. Oh, jangan, itu bahaya, ya. Itu justru pintu pertama kesyirikan terjadi dalam sejarah umat manusia seperti itu. Nah, jadi dikuatkan lagi bahwa gambar-gambar itu mumtahanah, dibawa ke kamar mandi biasa aja, kan seperti itu ya. Nah, bahkan kadang disebar-sebar berjatuhan di tanah, kan gitu ya, buat sebar duit dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah bil infaqi wal muamalah, ya. Karena begitu seringnya buat tukar-tukar, ya, dipegang orang habis makan nasi padang gitu, oh bentar nggak sempat cuci tangan, gitu kan, dikasih. Nah, wa wadu'a fil jaib, ditaruh di kantong, wa hamluha, dibawa kemana-mana, wala ya'ni ta'zimaha, dan juga tidak ada orang yang mengagungkan gambar-gambar yang ada di uang tersebut. Ara annahu la haraja ala salati hamilid darahim allati 'alaiha as-suwar, wallahu ta'ala a'lam. Maka saya berpendapat bahwa ya tidak mengapa orang yang salat dalam keadaan membawa uang-uang dirham tadi, ya, yang ada gambarnya, ya, gambar Soekarno kah, ya, gambar Raja Salman kah, ya, atau gambar, ya, pemimpin negara-negara yang lain, wallahu taala alam. Dan di sini ada satu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah ta'ala, ini ketika menulis ini, Syekh masyhur, ya, ini waktu itu Syekh bin Baz masih hidup.
Nah, rahimahullahu taala, ya. Kalau masih hidup biasa kita sebut doanya adalah hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau. Kalau sudah meninggal kita doakan rahimahullah. Dan subhanallah, ya, di antara akidah, ya, bahkan pokok akidah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan orang-orang yang sebelum kita, kaum muslimin yang sudah mendahului kita, terutama siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, kita ketika menyebut para sahabat, kita doakan apa? Radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Ya, kalau dia dan ayahnya juga sahabat, contohnya siapa? Sahabat yang ayahnya juga sahabat, contohnya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar, ya afwan, bukan Umar, siapa? Abdullah bin Umar. Kalau kita sebut bin Abdullah bin Umar, Abdullah sahabat, Umarnya juga sahabat, kita ucapkan radhiyallahu anhuma, dua. Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullahnya sahabat, Abbasnya juga sahabat. Abdullahnya sepupu Nabi SAW, sedangkan Abbas adalah paman Nabi SAW. Maka kita ucapkan radhiyallahu anhuma, seluruh sahabat, ya. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, disabdakan oleh Nabi SAW bahwa, ya, ketika seorang berdoa untuk saudaranya, ya, dan yang didoakan itu tidak tahu an dhahril ghaib, maka apa kata para malaikat? Ya, walaka bimithal, ya, diijabah doanya, dan apa? Dan kau dapat doa yang semisal. Subhanallah. Barangkali ya ada ikhwah lagi susah jodoh, doain teman-temannya yang sesama jomblo, ya kan begitu ya, yang belum dikaruniai keturunan, ya, juga sama, ya. Ini salah satu, ya, cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu doakan saudara-saudara kita dengan hal-hal yang atau kebaikan-kebaikan yang kita inginkan juga. Nah, apa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yaitu anis salati bis sa'ah allati fiha salib au bidakhiliha surah li ba'di al hayawanat hal tajuzu am la. Hukum pakai jam. Tadi kan uang, sekarang apa? Jam yang ada gambar salib. Emang ada jam pakai gambar salib? Apa itu? Iya. Kalau kita tahu kata salib, kata apa? Salib, nih ya. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Cross, ya. Iya. Zebra cross. Salib itu adalah sesuatu yang menyilang. Ya, sesuatu yang menyilang. Palang merah tahu Pak ya? Palang merah, PMI ya. Palang merah Indonesia. Apa bahasa Arabnya palang merah? As-salib al-ahmar, salib merah. Palang merah bahasa Arabnya apa? As-salib al-ahmar. Makanya kalau di Timur Tengah itu nggak pakai itu, ya itu karena orang-orang salibis yang pakai tanda itu, ya, buat para medis dan seterusnya. Karena itu tanda keramat. Untuk dulunya digunakan untuk tolak bala. Tanda itu, tanda keramat digunakan untuk tolak bala. Makanya jangan heran kalau misalnya kapal-kapal zaman dulu, dari Eropa itu digambar gede-gede di layarnya kan gitu ya, supaya tolak bala. Ya, kan bentuk salibnya juga seperti itu ya, tambah plus aja kan, nggak panjang di bagian bawahnya. Nah kan ada ya beberapa merek jam seperti itu ya. Atau mungkin jersey jersey bola yang mungkin ada logo ya, ada logo lambang negara atau lambang dari klub tertentu yang pakai tanda itu salib, ya, tanda salib.
au bidakhiliha, atau di dalamnya ada ya gambar atau bentuk binatang. Masya Allah, ini berarti jamnya eksklusif banget ini ya. Ada gambar-gambar binatang, ukiran dan lain sebagainya, jam mahal ini. Nah, atau mungkin buat anak-anak yang suka pakai jam frozen yang ada gambar kartun-kartun dan seterusnya. Apa itu hukumnya kalau dibawa untuk salat? Hal tajuzu amla, boleh atau tidak? Fa'ajaba bima nassuhu. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menjawab ya, yang mana isinya adalah idza kanatis suwaru fis sa'ati na'am mustawratan la tura fala haraja fi dhalik. Kalau seandainya gambar-gambar tersebut yang ada di jam itu mustawirah itu kecil, samar ya, la tura, nggak kelihatan atau hampir nggak kelihatan, maka kata beliau apa? Fala haraja fi dhalik, maka nggak masalah, boleh. Contohnya mereknya kecil banget ya, kan kadang seperti itu ya. Swiss Army itu apa lagi? Apa ya nyebut merek ya. Nah, atau mungkin di dalam, di balik. Jadi yang nempel sama kulit. Ya. Di bagian dalamnya. Ya, di balik jamnya. Nah, yang seperti itu ya, meskipun benar-benar salib gambarnya, meskipun benar-benar salib atau benar-benar ada gambar lumba-lumba kah, ada bentuk yang lain barangkali ya, maka fala haraj, nggak masalah ya. Begitu juga di baju ya, kalau misalnya bentuknya kecil, ada ya baju yang mereknya kepala kelinci gitu ya, apa itu? Playboy atau gambar buaya, krokodil gitu ya, atau ada gambar beruang, ada ya, golden bear gitu ya, macam-macam kecil-kecil. Ya, kalau kecil nggak masalah, ya nggak masalah, fala haraj. Nah, wa amma idza kanat tura fi dhahir as-sa'ah atau fi dakhiliha idza fatahaha. Ya. Tapi kalau misalnya jamnya itu atau gambarnya itu besar atau nampak, ya, atau menonjol sekali, jam-jam yang misalnya kalau dibuka beneran ada gambar salibnya di situ besar, ya. Kan kadang ada bentuk jam apa sih itu yang digenggam aja itu, iya, semacam stopwatch gitu ya, semacam stopwatch yang kalau mau lihat tuh mesti dibuka dulu gitu loh. Dipencet tombolnya kemudian kebuka ya. Kalau yang dari oleh-oleh umroh sama haji mungkin gambarnya Mekah Madinah kan gitu, tapi kalau jalan-jalan di Eropa ya boro-boro Mekah Madinah ya, keluar salib misalnya ya. Taib. Kan ada seperti itu ya, Masya Allah, pengrajin koin ya, yang dibikin gambar-gambar orang, kemudian ada ornamen-ornamen salib atau pedang dan lain sebagainya, bisa digerakkan dan seterusnya ya. Seperti itu dibawa buat sholat bagaimana? Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ya. Au fi dakhiliha idza fataha lam yajuz dzalik, maka yang seperti ini tidak boleh. Yang mencolok tidak boleh ya. Kalau jersey bola mencolok nggak salibnya? Mencolok ya, kelihatan jelas itu ya. Apalagi gambarnya setan merah ya, apa nih buat fansnya nah, apa setan merah ya, subhanallah, sholat tapi menggendong setan di punggungnya luar biasa itu. Taib. Dan ini juga termasuk ya, subhanallah, sebagian kaum muslimin ya, ini mungkin sedikit keluar dari tema kita tapi masih berhubungan. Masya Allah, sudah masuk isya. Taib.
Nanti mungkin kita lanjutkan sejenak setelah salat ya. Hal yang tadi ya ada hubungannya dengan gambar salib itu ya, namun tidak disebutkan di sini. Insyaallah nanti kita sedikit bahas setelah salat Isya. Kita tutup sementara. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Coba kita bayangkan ya, apa perasaan antum kalau lihat ada orang sholat di punggungnya tulisannya Fir'aun? Apa perasaan antum? Kan kafir kan gitu ya, musuh Allah itu. Subhanallah. Itu bukan Fir'aun, terlalu jauh, Abu Jahal misalnya. Kan ngeri ya, serem gitu loh. Lalu apa bedanya kalau yang di punggung itu adalah nama-nama, katakanlah pemain bola, gak muslim, bahasa tegasnya apa? Kafir. Kan gitu. Oh, kok keras sih San? Ngomongnya kafir. Memang kenapa? Itu memang sudah istilah kafir. Bahkan harusnya mereka bangga disebut kafir sama kita, sebagaimana kita juga harus bangga disebut kafir sama non-muslim. Apa dalilnya? Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir terhadap taghut, sesembahan selain Allah, ya, dan beriman kepada Allah, maka dia sudah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Maka iman kita hanya akan sempurna ketika kita menjadi orang kafir. Bagi siapa? Bagi orang-orang non-muslim. Jadi kita aja nggak tersinggung ya. Kita nggak tersinggung kalau ada orang-orang non-muslim bilang kita kafir. Dasar orang Islam kafir yang ngatain non-muslim. Ya memang. Ya, kami kafir dengan apa yang kalian sembah. Wa kafarna bikum. Ya, itu yang dikatakan juga oleh Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, dan kami kafir terhadap kalian dan apa yang kalian sembah. Kan gitu ya. Enggak masalah. Ya, enggak masalah, kecuali kita ngatain sesuatu, kita dikatain dengan kata itu kita nggak terima, itu masalah. Kan seperti itu ya logikanya ya. Kita ngatain orang yang bukan dari agama kita kafir, ya nggak masalah. Sebagaimana kita juga nggak masalah dikatakan kafir oleh orang agama lain, bahkan kita bangga. Ya, bayangkan ya, kalau ada orang ya di punggungnya ada nama-nama orang kafir. Subhanallah. Pantaskah itu kita menyembah Allah ya, sedangkan kita menggendong di pundak kita nama musuh Allah? Kan ngeri ya, menghadap Allah begitu berpaling, ternyata ya di balik tubuh dia ada nama musuh Allah. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sholat dengan pakaian-pakaian seperti ini. Terus gimana kalau terlanjur punya? Hapus ya, sebagaimana kata beliau di sini. Dalilnya lama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda kepada Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau utus ya, wala taba' suratan illa tamastah. Ini hadis panjang, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ali ketika beliau utus kepada orang-orang non muslim ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tada qabran illa sawaitah, jangan biarkan kuburan ya, qabran na'am musyrafan atau musyrifan illa sawaitah, kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan wahai Ali ya, dan tidak ada gambar atau patung apapun itu illa tamastah, kecuali engkau tahu hapus, dihapus. Naam. Wahakadha as-salib, begitu juga yang dimaksud dengan surah di sini juga termasuk adalah gambar salib. La yajuzu lubsus sa'ati allati tashtamilu alaihi, tidak boleh dilarang menggunakan jam yang ada gambar salib. Masya Allah, Islam ini mengajarkan kaum muslimin menang. Kalau seandainya kaum muslimin dia nggak tergiur dengan produk-produk itu
Kita fokus dengan produknya kaum muslimin, meskipun kita sadar produk orang luar itu lebih bagus dari kita gitu ya. Maju kita, maju, subhanallah. Cina kan gitu. Itu pertumbuhannya, ekonominya melejit, itu luar biasa. Kenapa? Produk luar di stop semua. Sampai YouTube, apalagi WhatsApp yang model-model seperti itu, internet aja nggak boleh masuk. Kapan boleh masuk? Nanti kalau punya ya orang dalam, orang sendirinya sudah mulai ya bagus. Subhanallah, ini ajaran Islam sebenarnya. Islam melindungi kaum muslimin, bukan apa-apa apa nih pengajian kok apa-apa nggak boleh, apa-apa haram, enggak. Nah, taib, ya, kecuali memang ada hal-hal yang kita nggak bisa buat dan kita perlukan, ya bukan berarti nggak boleh naik pesawat, kenapa bikinan orang kafir. Ya kalau kita bisa bikin sendiri, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya naik pesawat nggak apa-apa, kan begitu ya. Meskipun bikinan orang kafir. Taib. Illa ba'da haqqihi aw tamsihi, kecuali setelah dikorek ya atau dihapus ya, diurek-urek gitu ya, pakai paku atau pakai apa biar hilang, atau dicat ya, bilbu ya wa nahwiha, dicoret dengan buyah ya, semacam cat atau yang lainnya. Lima thabata anhu ya sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yara syai'an fihi salib illa naqadahu wa fi lafdhin illa qabadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau melihat sesuatu ada salibnya, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam merusak gambar salibnya, atau beliau cabut. Cabut. Ada orang bikin tanda, kok tandanya kayak salib, hapus ya. Kalau kita ngetik, bikin desain atau apapun gitu ya, ada beberapa font T-nya mirip salib, ganti, jangan pakai yang itu. Ekstrim, enggak, ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Ya, bukan ekstrim. Nah, jadi seperti itu ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di pakaian kita. Ya, gambar-gambar yang mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat kita hindari. Begitu juga gambar-gambar yang tidak pantas ya. Ada beberapa gambar misalnya subhanallah membentuk aurat, ada seperti itu, subhanallah. Nah, itu juga dihindari, lebih layak untuk dihindari. Nah, hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Barangkali itu, atau mungkin kita buka 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Tafadhalu. Nah, masyaallah, tafadhal. Rasul kan pernah pakai cincin. Nah, cincin itu kalau dalam tali itu bawahnya nama Muhammad, atasnya Rasul, paling atas Allah, jadi Muhammad Rasulullah. Nah, tapi fungsi beliau itu cincin sekaligus bos timer. iya. Pertanyaan saya, itu Rasul pakainya pakai tangan kanan tangan kiri. Nah, Tangan kedua jari mana kan Rasul pakainya. taib. Yang ketiga, Masyaallah. Tafadhal. seperti kita ini kan bukan Rasul ya. Nah, Umatnya lah. Bolehkah kita datang ke seorang rajin logam? nah, Pak, saya bikin cincin, tapi ini Pak di Abdul Allah, saya di Abdullah. masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Itu ada tandanya ya, Allah Rasul Muhammad dari atas. Kenapa enggak Muhammad Rasul Allah? Karena kalau seperti itu nanti Allahnya yang di bawah, kan begitu. Maka dibalik, dari bawah Muhammad Rasul Allah, supaya Allahnya di atas. Adab. Itu yang pertama. Nabi SAW menggunakan cincin, dan bahasa Arab cincin itu khatam, sekaligus kata yang sama yang digunakan oleh orang Arab untuk membahasakan stempel, khotam. Ya. Karena memang ya
urfnya, adat istiadat zaman dulu, ya, yang namanya stempel itu, ya, digabung dengan cincin, tanda tangan. Artinya susah sekali itu bisa mencuri, karena apa? Stempelnya nyambung sama tangan, nggak dilaci, Pak. Kalau dilaci bisa diambil itu, Pak. Tapi kalau di tangan susah itu ngambilnya, ya kan? Nggak bisa dicuri stempelnya. Dan itu stempel digunakan untuk apa? Nabi SAW menggunakan untuk salah satunya surat menyurat. Iya. Ini apa namanya? Sistem administrasi sekali lagi non muslim. Ketika Nabi SAW nulis surat, kirim ke Persia, ke Kisra. Kirim surat ke Kaisar di Bizantium, ya, Romawi Timur, ke Mukaukis, Raja Mesir. Jadi dulu raja itu istilahnya beda-beda. Ya, kalau yang di Persia namanya Kisra, di Romawi namanya Kaisar, ya, yang di Mesir namanya Mukaukis dan seterusnya. Kemudian sahabat yang sudah sering keluar negeri bilang, innal malika la yaqbalu kitaban illa wa alaihi khatam. Ya Rasulullah, para raja itu nggak mau nerima surat kecuali ada stempelnya. Kecuali ada stempelnya. Itu sistem administrasi Rasulullah atau non muslim? Non muslim. Tapi Rasulullah pakai nggak akhirnya? Pakai. Selama itu ada maslahat, terutama dalam dakwah, ya. Selama dengan itu kan nggak masalah, cuma khatam, sekedar khatam. Maka Nabi SAW pakai khatam itu untuk apa? Mengirim surat-surat menunjukkan bahwa itu ada surat resmi, ya, kepada para raja. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ada semacam kopnya gitu, ya. Sana kirim. Nah, Nabi SAW di mana digunakan cincinnya? Nah, ada beberapa hadis larangan menggunakan cincin di beberapa jari, ya, kanan dan kiri boleh, tapi ada beberapa jari yang dilarang, ya, kita pakai cincin di jari tersebut. Diantaranya adalah apa? Jempol. Jangan pakai cincin di jari jempol, ya. Nah, ini hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattam fi isbi'i hadhihi aw hadhihi, ya, wa auma ila al-wusta wa hiya wa taliha, afwan, al-wusta wa taliha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, ini dalam hadis Ali, ya, supaya melarang aku menggunakan cincin di jari tengah dan yang setelahnya. Maksudnya yang setelahnya adalah telunjuk. Nah, jadi gunakan di khinsir au binsir, ya, khinsir au binsir, di kelingking atau di jari manis, di jari manis. Dan jangan dengan maksud untuk mengikuti budaya tertentu. Gimana maksudnya? Antum belum nikah kok cincinnya di kanan. Atau ada makna-makna tertentu gitu, ya. Kalau masih tunangan, itu cincinnya jangan di tangan ini, di tangan itu, gitu, ya. Nah, itu yang seperti itu nggak boleh. Ya, meniatkan pakai cincinnya untuk mengikuti budaya tertentu, ini yang nggak boleh. Bukan pakai cincinnya yang nggak boleh, ya, tapi niatnya yang bermasalah. Ya. Pernikahan tukar cincin. Nah, ini ritual tukar cincinnya ini yang bermasalah. Udah kasih aja. Ya. Apalagi harus diseremonialkan, didokumentasi. Ayo sekarang adalah sesi tukar cincin. Nah, itu adat siapa? Itu adalah adat Nasrani. Adat Nasrani. Nah, maka boleh kita pakaikan cincin ke istri kita, bukan berarti nggak boleh. Ya, istri kita boleh nggak pakaikan cincin ke kita, boleh, tapi jangan dengan niat tadi, ya,
Ya, di momen-momen khusus, apalagi diniatkan biar kayak orang-orang. Itu masalahnya justru di situ, biar kayak orang. Iya bagus itu, biar kayak orang-orang. Kayak orang-orang tuh kayak siapa sih? Oh ternyata orang-orang tuh kayak Nasrani. Nah itu yang jadi masalah. Ya maka kalau kita mau melakukan ritual sesuatu tertentu, coba ditelusuri. Islam kan menuntut kita seperti itu ya, mencari tahu, menelusuri, baca. Ini asalnya dari mana sih? Oh dari Islam, nggak apa-apa. Oh ya setempat, adat setempat. Oh ternyata agama tertentu. Wah ini bahaya. Ya, jadi dihindari yang seperti itu. Masih ada yang tersisa apa tadi Pak? Kalau saya datang ke pengrajin, pengrajin logam ya. Nah, Pak, saya bikin cincin namanya saya ini Budi Abdul Allah. Masya Allah. Budi Allah. Boleh atau tidak gitu ya? Boleh ya. Kalau kita datang ke pengrajin cincin, tolong tuliskan nama saya di sini. Tapi kalau nama kita ada asma Allah di situ, ya Budi Abdullah misalnya dan lain sebagainya, ya sebagian Nabi SAW juga ada Muhammad Rasulullah kan begitu ya. Kalau masuk kamar mandi, dia apa? Dilepas. Dilepas. Kalaupun nggak dilepas, dimasukkan ke dalam betul, tersimpan dengan rapat betul. Ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Mau ngasih nama cincin kita dengan nama istri kita boleh nggak? Boleh. Ya. Istri kita juga nulis di cincinnya nama kita boleh nggak? Boleh. Wah, Masya Allah romantis gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, baik. Alhamdulillah. Ada lagi atau alhamdulillah cukup jelas? Insyaallah. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.